Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu hamdash syakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa na'buduhu insyaallahu ibadatal mukhlisin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im wa tasharraf wa tarham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammad qaidil ghurril muhajjalin sayyidil kaunain wa syafi'i thaqalain wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para ustaz, guru ngaji, tokoh masyarakat, pemuka agama, beserta para habaib yang terhormat, wa fi muqaddamihim Sayyidil Habib Muhammad Asgaf Gus Bashir bin Kiai Toha dan yang lainnya, yang mohon maaf Al-Fakir tidak menyebut secara lengkap, namun mudah-mudahan kesemuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan panjang umur di dalam taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma. Pimpinan Majlis Sholawat Ahbabul Mustafa, dan tidak lupa pula pengurus takmir Masjid Baitur Rahim yang bersama-sama dengan segenap panitia di malam ini memfasilitasi suatu kegiatan yang berisikan pengajian dan sholawatan. Mudah-mudahan kesemuanya menjadi pengantar kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Pejabat pemerintah baik sipil maupun militer yang saat ini hadir membersamai kita, yang mudah-mudahan kesemuanya di dalam mengemban amanah melayani umat Muhammad melalui jalur pemerintahan senantiasa disandingi pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Alhamdulillah, sampai detik ini kita memasuki malam tanggal 1 bulan Jumadis Tsaniyah, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya jika kita menghitung perayaan Maulid yang kita laksanakan di mana-mana mulai tanggal 1 bulan Rabiul Awal
Dan seandainya hari ini masih ingin kita jadikan sebagai maulidan, maka sekarang adalah malam tanggal ke-91 kita bermaulid. Alhamdulillah. Memangnya boleh bermaulid di luar bulan Rabiul Awal? Ya ndak apa-apa. Sebelum saya melanjutkan, saya mohon maaf terlebih dahulu. Ini sebenarnya ketika panitia datang ke kediaman Al-Fakir, Al-Fakir langsung menyambut panitia dengan kata-kata diantaranya, sepertinya panitia ini salah alamat datang ke kediaman kami. Kenapa saya bilang salah alamat? Karena waktu saya tanyakan dari mana, dari Wonosobo. Loh kok ngundang saya? Ya pengennya ngundang jenengan Kiai. Loh di Wonosobo ini setiap harinya berbicara pakai bahasa Madura apa bahasa Jawa? Bahasa Jawa. Mohon maaf, saya terus terang tidak bisa bahasa Jawa. Mungkin lebih baik jenengan ngundang kiai yang lain. Ya pakai bahasa Indonesia ndak apa-apa. Saya berbahasa Indonesia juga terbata-bata, tidak begitu lancar. Jadi sekali lagi saya sampaikan, panitia datang ke kediaman kami itu salah alamat. Seperti lagunya Ayu Ting Ting, alamat palsu. Cuma mudah-mudahan karena panitia sudah memaksa, saya pun akan memaksakan diri untuk menyampaikan semampu Al-Fakir. Mudah-mudahan nanti ada barokah dan manfaatnya. Amin Allahumma. Namun sebelum Al-Fakir melanjutkan menyampaikan apa yang perlu disampaikan, Al-Fakir mohon izin untuk pindah tempat, tidak duduk di atas. Al-Fakir pinginnya duduk di tempat yang lebih rendah. Allahumma salli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah Allah bi ahlil badri ya Allah ilahi sal limil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min hummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah ala badri ya Allah. Salatullah
hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, kita mengadakan peringatan Maulid meskipun Rabiul Awal telah berlalu. Ini adalah bagian dari bentuk perlakuan istimewa kita kepada Rasulullah sebagai makhluk yang paling diistimewakan oleh Allah. Kita dianjurkan ketika Allah mengistimewakan sesuatu untuk turut mengistimewakan sesuatu tersebut. Kita diajarkan untuk memuliakan apapun yang dimuliakan oleh Allah. Jangankan Allah yang memuliakan, Rasulullah mengajarkan kepada kita, idza atakum karimu qaumin fa'akrimuhu. Apabila datang kepada kamu sekalian orang yang dimuliakan oleh kaumnya, maka muliakanlah orang tersebut. Ini dengan ukuran seseorang yang dimuliakan oleh kaumnya. Kita diajarkan untuk juga turut memuliakan. Contoh, misalnya ada kepala daerah, bupati hadir ke majelis ini. Meskipun bupatinya tidak turut menyumbang terhadap terlaksananya pengajian, pasti oleh panitia akan tetap diberikan penghormatan. Yang terhormat Bupati Banyuwangi, iya apa tidak? Kenapa? Karena bupati ini adalah orang yang dimuliakan oleh kaumnya. Lah sekarang bagaimana dengan orang yang dimuliakan oleh Allah? Maka sudah seharusnya kita turut memuliakan orang tersebut. Siapa? Rasulullah. Alhamdulillah, kita istimewakan Rasulullah, kita muliakan Rasulullah. Sebab kelahiran Rasulullah ini tidak hanya disambut oleh manusia, tidak hanya disambut oleh hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala terlibat langsung di dalam penyambutan lahirnya Rasulullah. Alhamdulillah. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Arsy bergoncang, taraban wastibsyara ay farohan wa surura, karena senang dan bahagia menyambut kelahiran Rasulullah. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Kursi bertambah kewibawaannya. Wamtala'atis samawatu anwara. Beberapa langit pun penuh dengan cahaya-cahaya. Wadajjatil malaikah. Malaikat semuanya gaduh dengan gemuruh apa? Tahlilan la ilaha illallah, wa tamjidan, memuji kepada Allah, wastighfara, dan memohon ampun kepada Allah menyambut kelahiran Rasulullah. Kita sampai saat ini juga selalu terlibat dalam penyambutan kelahiran Rasulullah. Bahkan meskipun Rabiul Awal berlalu, sekarang memasuki Jumadits Tsaniyah, ternyata tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap masuk dan melebur di dalam kebahagiaan atas lahirnya Rasulullah. Alhamdulillah. Man fariha bin nabi farihan nabiyyu bihi. Barang siapa yang bahagia dengan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad pun bahagia dengan orang tersebut. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Kita hidup di dunia ini, ada beberapa orang istimewa pilihan Allah yang kita tidak memilih sendiri. Siapa di antaranya? Ada 3. Yang pertama saya sebutkan secara singkat. Tidak semua orang, tidak semua manusia yang ada di muka bumi menjadi orang tua kita. Kita dipilihkan orang tua oleh Allah. Ada yang punya bapak namanya Pak Ahmad, ibunya Bu Mahmudah.
Apakah pernah mesen dulu request, ya Allah jadikan aku putranya Pak Ahmad dan Bu Mahmudah, jangan jadikan aku anaknya Pak Hamid dan Bu Hamidah? Tidak ada yang mesen. Semuanya diberikan oleh Allah. Allah yang memilihkan orang tua kita. Iya apa tidak? Bapak dan ibu punya orang tua. Adakah satu di antara kita yang meminta kepada Allah untuk dilahirkan dari rahim siapa? Ada apa tidak? Tidak ada. Oleh sebab itu, seburuk apapun orang tua kita, sekali orang tua adalah orang tua. Tidak ada mantan orang tua. Betul? Jangankan orang tua kita misalnya ahli maksiat, jangankan orang tua kita misalnya gemar berbuat dosa, bahkan syirik sekalipun, kafir, ingkar kepada Allah, mengajak kita juga untuk ingkar kepada Allah, tidak ada lampu hijau di dalam agama yang membolehkan kita untuk durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari durhaka. Amin Allahumma. Terus apa tidak? Alhamdulillah. Yang kedua, kita punya guru. Allah yang memilihkan guru kita. Tidak semua orang alim, tidak semua orang yang berilmu, tidak semua orang yang mengerti dijadikan guru kita. Allah memilihkan beberapa di antara mereka sebagai guru kita. Oleh sebab itu, guru dan orang tua jangan kita lupakan. Tadi mungkin di awal ada sholawat fi mahallil julus. Ya Rabbi warda anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina, ya Rabbi warda anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Allah, wahai Tuhanku, wardo, aku mohon ridhoilah anil masyayikh, dari guru-guru kami. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, farham, kami memohon rahmatilah, kasih sayangilah walidina, orang tua kami. Amin Allahumma. Kemudian yang ketiga, siapa pilihan Allah untuk kita? Baginda Nabi Muhammad. Kita juga dipilih oleh Allah menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Untung apa tidak jadi umat Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Nabi Musa ketika diperlihatkan oleh Allah betapa besar pahala-pahala kebaikan yang disiapkan oleh Allah untuk umat Muhammad, Nabi Musa ini iri. Nabi Musa pun begitu menginginkan menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad. Ij'alni ya Rabb min ummati Muhammad, jadikan aku termasuk bagian dari umat Muhammad. Tapi ternyata tidak dikabulkan oleh Allah. Kita tanpa harus meminta, kita tanpa harus memohon, semuanya dijadikan oleh Allah menjadi bagian dari umat Muhammad. Amin Allahumma. Mudah-mudahan di akhirat kita diakui sebagai umatnya. Kita bangga boleh, tapi yang harus lebih kita harapkan adalah bagaimana kelak kita menjadi umat yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Ana hadzukum minal anbiya, aku ini bagianmu sekalian dari para nabi. Dari sekian banyak nabi yang diturunkan oleh Allah, Nabi Muhammad yang menjadi bagian kita. Wa antum hadzi minal umam, kamu sekalian ini adalah bagianku dari umat-umat. Banyak nabi-nabinya Allah yang diturunkan ke muka bumi, tidak kurang dari 124.000. 313 diantaranya diangkat menjadi utusan. 25 asma'nya tercantum di dalam Al-Quran. 5 diantaranya digelari ulul azmi. Siapa yang terbaik di antara beliau-beliau kesemuanya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Karena nabinya adalah sebaik-baik nabi, kita pun mendapatkan aliran kebaikannya. Nabinya adalah sebaik-baik nabi,
maka umatnya pun menjadi sebaik-baik yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umam. Nabi Muhammad adalah sebaik-baik nabi. Siapa yang tidak akan takjub akan keindahan dan ketampanan baginda Nabi Muhammad? Fisiknya paling sempurna. Nabi Yusuf terkenal ketampanannya, iya apa tidak? Saya tanya sama ibu-ibu, Nabi Yusuf itu ganteng apa tidak? Kapan ketemu, Bu? Nabi Yusuf itu ganteng, tapi Nabi Muhammad lebih ganteng lagi. Mungkin seandainya perempuan-perempuan Mesir melihat Nabi Yusuf tangannya diiris ketika hendak mengupas buah-buahan, tapi ketika orang-orang diperlihatkan akan ketampanan wajah Nabi Muhammad, maka bukan hanya tangannya yang diiris, hatinya yang akan terasa teriris-iris dari saking indah dan tampannya baginda Nabi Muhammad. Oleh sebab itu orang yang dikaruniai melihat Nabi Muhammad, ia adalah orang yang beruntung. Alhamdulillah. Marra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini auduka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi. Mau dilanjut apa tidak? Alhamdulillah, Nabi Muhammad dipilihkan oleh Allah untuk kita. Kita juga dipilih oleh Allah untuk baginda Nabi Muhammad. Nabi Musa sampai memohon, jadikan aku ya Allah termasuk umat Muhammad, tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Kita menjadi bagian dari umat Muhammad tanpa harus meminta, tanpa harus memohon. Alhamdulillah. Apa sih enaknya jadi umat Muhammad? Umat Muhammad ini diturunkan terakhir, tapi nanti urusan-urusannya di surga selalu dikedepankan, selalu didahulukan. Alhamdulillah. Surga itu diharamkan untuk umat-umat yang lain sebelum umat Muhammad memasukinya. Misalnya ada umat Nabi Musa pengen masuk surga, ya Allah saya pengen masuk surga, tunggu dulu orang Wonosobo belum masuk. Misalnya ada umat Nabi Isa daftar, ya Allah saya ingin masuk surga duluan, nanti dulu orang kumis belum masuk. Kemana orang kumisnya? Masih berenang-renang di neraka. Mudah-mudahan tidak mampir dulu ke neraka. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari api neraka. Amin Allahumma. Umat Muhammad urusan surga jangan khawatir. Semua umat Muhammad pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Coba betapa Rasulullah sayangnya kepada umatnya. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku kelak ini akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat penasaran, apa iya ada orang yang tidak mau masuk surga? Kira-kira yang hadir di sini semua masuk surga apa tidak? Pengen masuk surga apa tidak? Ada ibu-ibu barusan jawab iya dong. Masa ya iyalah? Semua pasti ingin masuk surga. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keindahan. Subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan kita dijadikan min ahlil jannah. Amin. Allahumma.
kecuali orang yang tidak mau. Sahabat bertanya kepada Nabi, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah gerangan yang tidak mau masuk surga itu? Dijawab oleh Nabi, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Perhatikan. Man ata'ani, siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Lah, ini begitu indah. Wa man asani faqad aba. Rasulullah tidak mengatakan wa man asani dakhalan nar, tidak. Artinya apa? Rasulullah sangat tidak menginginkan satu orang pun di antara umatnya ada yang masuk neraka. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah. Amin Allahumma. Rasul tidak mengatakan waman asani dakhalan nar, tidak begitu. Tapi waman asani faqad aba, siapa yang durhaka kepadaku berarti ia tidak mau dimasukkan ke dalam surga. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi insya Allah kita yang hadir di sini mudah-mudahan termasuk orang-orang min ahlil jannah. Tanda-tandanya sudah ada. Apa di antaranya? Suka mengaji dan gemar bersolawat. Alhamdulillah. Orang yang suka mengaji surga apa tidak? Surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sekarang kita baca sholawat, surga apa tidak? Rasulullah bersabda, "Man nasiyas salata alayya faqad ahta'a tariqal jannah." Orang yang melupakan solawat kepadaku, maka sungguh ia keliru mencari jalan surga. Kita semua mulai tadi telah bersolawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan diterima solawat kita, dan mudah-mudahan menjadi tanda bahwa kita adalah calon penghuni surga. Amin. Allahumma. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih. Al jannatu, adapun surga, wa na'imuha, dan kenikmatan-kenikmatannya, sa'dun, adalah keberuntungan, liman yusalli, bagi orang-orang yang gemar bersolawat, wa yusallimu, menghaturkan salam sejahtera penuh kedamaian, wa yubariku, dan memohonkan keberkahan kepada Allah alaihi, atas baginda Rasulullah. Alhamdulillah, surga. Kita baca solawat, tidak ada yang namanya solawat itu ditolak. Semua solawat mau bagaimanapun, tidak ada solawat itu yang tidak diterima. Pasti solawat itu diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Kita bersolawat adalah bentuk perlakuan istimewa kita kepada Rasulullah. Kenapa? Karena solawat itu sendiri adalah amalan yang sangat istimewa. Alhamdulillah. Solawat istimewa apa tidak? Solawat ini istimewa apa tidak? Istimewa. Apa istimewanya solawat? Solawat ini disebut sebagai afdolul ibadat, paling utamanya beberapa ibadah. Kenapa disebut paling utamanya ibadah? Karena tidak ada ibadah-ibadah yang sebelum diperintahkan oleh Allah, Allah sendiri yang melakukannya terlebih dahulu, kecuali solawat kepada Rasulullah. Allah memerintahkan kita sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah memerintahkan kita puasa, Allah tidak berpuasa. Allah memerintahkan kita haji, Allah tidak haji. Allah memerintahkan kita zakat, Allah tidak menunaikan zakat. Tapi Allah memerintahkan kita bersolawat, Allah menyebut dirinya terlebih dahulu, menyebutkan malaikat di posisi nomor 2, baru Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersolawat. Betul? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah disebut, baru setelah Allah disebutkan wa malaikatahu, wa thanna bi malaikati qudsi, malaikat disebut di nomor 2. Setelah Allah dan para malaikat bersolawat,
Maka siapa yang diperintahkan pada posisi ketiga? Orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya kepada Allah, wahai orang-orang yang meyakini adanya Allah, sallu, bersolawatlah kalian semua, wasallimu, haturkan salam sejahtera penuh kedamaian, alaihi, kepada baginda Nabi Muhammad, tasliman, dengan betul-betul menghaturkan salam. Jangan main-main dalam baca solawat dan salam kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga adab dan tata krama kita, amin Allahumma. Sebab orang membaca solawat itu memang mau bagaimanapun pasti diterima. Tapi kan kita tetap harus berusaha untuk menjaga adab dan tata krama. Betul apa tidak? Kita baca solawat duduk-duduk, boleh? Kita baca solawat sambil berdiri, boleh? Kita baca solawat sambil berjalan, boleh? Kita baca solawat sambil lari-lari, boleh? Kita baca solawat sambil geleng-geleng kepala, boleh? Kita baca solawat sambil melambaikan tangan, boleh? Mau dibaca bagaimanapun, kapanpun dan dimanapun, solawat itu ramah lingkungan. Semua solawat pasti diterima. Adimis salata alal habibi Muhammadi, langgengkanlah solawat kepada baginda Nabi Muhammad. Faqabuluha hatman biduni taraddudi, solawat itu pasti diterima tanpa diragukan lagi. Alhamdulillah. A'maluna bainal qabuli wa raddiha, amal kita yang lain ini berada di antara diterima dan tidak. Bisa diterima, bisa ditolak. Illa salata alal habibi Muhammadi, kecuali solawat kepada baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ibu-ibu mungkin ada yang mengantuk, baca solawatnya sambil mengantuk. Ada yang sampai tertidur mungkin sebagian, bahkan ada yang sampai ilernya mengalir. Tapi yang namanya solawat, bu, tetap diterima. Alhamdulillah. Mungkin ada yang baca solawat sambil riak, pingin dipuji. Baca solawatnya mungkin pegang mic tapi ingin dipuji. Misalnya riak, meskipun riak, solawat tetap diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Baca solawat gayanya niru Habib Syekh, sampai di blayer-blayer. Misalnya ya Rabbi salli ala Muhammad. Misalnya ria, ingin dipuji, tapi solawat yang dibaca tetap diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Ibu-ibu hadir arisan solawatan, ada yang mimpin solawat lagunya pakai lagu India. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'ash syani wad daraji, atfataya jiratal alami, kabihushi kabihum. Kok ekornya keliru? Allahumma salli ala Muhammad. Baca solawat meskipun riak, baca solawat meskipun ingin dipuji, tetap diterima oleh Allah, tetap diberi pahala oleh Allah. Alhamdulillah. Orang yang gemar membaca solawat, kelak tempatnya akan didekatkan dengan Rasulullah. Pengen apa tidak? Pengen apa tidak? Aqrabukum minni majlisan fil jannah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat di antara kamu sekalian denganku kelak tempatnya di surga adalah orang yang paling banyak membaca solawat kepadaku. Semakin banyak kita bersolawat kepada Rasulullah, maka semakin dekat posisi kita dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Saya terus terang, tidak usah dekat dengan Rasulullah. Saya duduk bisa berbarengan dengan Habib, dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senangnya minta ampun. Alhamdulillah. Saya tadi duduk di atas bersama Habib juga, turun ke bawah, Habib ikut ke bawah. Alhamdulillah, saya merasa aman dari emak-emak garis keras.
Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa orang yang gemar bersolawat itu didekatkan tempatnya dengan Rasulullah? Sebab orang yang suka bersolawat kepada Rasulullah itu dicap sebagai bagian dari kekasih Rasulullah. Yang namanya kekasih pasti akan senantiasa didekatkan dengan kekasihnya. Iya apa tidak? Ana Habibullah wal musalli alayya habibi. Aku adalah kekasihnya Allah. Wal musalli alayya habibi. Sedangkan orang yang gemar bersolawat kepadaku, dia adalah kekasihku. Fahabibul mahbubi, mahbubun, kekasihnya kekasih pasti akan turut dicintai. Apa yang disenangi oleh kekasih pasti akan turut disenangi. Iya apa tidak? Misalnya ada bapak-bapak muslimin tidak senang sama yang namanya terasi. Tahu terasi? Bahasa Maduranya acan. Tahu acan ini? Ini ada yang paham bahasa Madura ya? Alhamdulillah. Yang nggak paham nggak apa-apa. Acan terasi. Misalnya ada bapak-bapak tidak suka sama yang namanya terasi. Jangankan sampai mencicipi, tercium baunya saja sudah mau muntah. Ada apa tidak? Ada. Tapi bagaimana ketika bapak-bapak tersebut yang asalnya tidak suka sama terasi, tiba-tiba jatuh cinta sama seorang wanita yang suka terasi? Kira-kira ngikut suka sama terasi apa tidak? Ngikut. Kenapa? Karena kekasihnya suka terasi. Ini yang disebut fahabibul mahbubi mahbubun. Boleh jadi asalnya laki-laki tersebut tidak suka sama terasi, tapi karena jatuh cinta pada seorang perempuan yang doyan terasi, akhirnya dia ikut-ikutan doyan sama terasi. Fahabibul mahbubi mahbubun. Kita ini adalah manusia-manusia cap terasi. Boleh jadi kita tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ketika kita gemar bersolawat kepada Rasulullah, kita akan dicintai oleh Rasulullah. Sedangkan Rasulullah adalah kekasih Allah. Ketika kita dicintai oleh kekasih Allah, tinggal menunggu waktu kita akan dicintai oleh Allah. Amin Allahumma. Alhamdulillah, hujan mulai turun. Mudah-mudahan menjadi hujan rahmat. Allahumma ij'alhu rahmatan wala taj'alhu adaban. Jadikan hujan ini rahmat ya Allah, jangan jadikan hujan ini sebagai siksa. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama membaca sholawat naria Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد
دين الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما كمان على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله.
الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله